Oke, halo sahabat Fokus Kimia. Kita jumpa lagi di pertemuan yang kedua ya untuk prediksi dan latihan KSNK tahun 2022 nanti. Kita mulai aja sama seperti sebelumnya yang udah kita bahas, khusus untuk organik aja. Hari ini kita campuran ya. Kita campuran dan ini soalnya juga lumayan ya, lumayan lah pokoknya. Oke, kita langsung aja. Soal nomor 1 coba kita lihat ya. Di sini ada sejumlah 27,6 gram K2CO3 dan satu lagi mau saya kasih informasi, ini soalnya baru semuanya ya. Ada yang saya ambil dari berbagai sumber, ada yang saya modifikasi dan sebagainya. Insya Allah terbaru deh, nggak diambil dari soal KSNK yang belakangan, enggak. Oke, kita mulai. Sejumlah 27,6 gram K2CO3 diolah dengan serangkaian reagen untuk mengubah semua karbonnya menjadi bla 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 katanya. Masa produk yang terbentuk adalah, nah jadi produk yang dimaksud itu adalah si K2ZN3FeCN6 dua kali. Itu yang dia maksud berapa sih masa produknya gitu. Nah ini kan dia nggak sebutin reaksi sempurnanya seperti apa. Nah tapi kita bisa asumsikan bahwasannya menurut teori si Lavoisier, masa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Nah, kita asumsikan di sini bahwasanya karbon yang ada di sini itu mewakili karbon yang ada di sini. Nah, karena memang kalimatnya di sini adalah mengubah semua karbonnya. Nah, kalian bisa lihat tulisannya di sini mengubah semua karbonnya menjadi ini gitu. Berarti kan karbon di sini sama dengan di sini. Ya, terus langkah kita yang pertama seperti apa? Kita cari dulu massa karbon yang ada di K2CO3. Nah, kita cari dulu massa karbon di sini. Nah, caranya itu seperti ini. Massa ARC gitu ya. ARC itu kita kali dengan jumlah C-nya ada berapa, terus kita kali dengan massa senyawa yaitu K2CO3. Nah, itu kita bagi dengan MR-nya gitu ya. MR K2CO3. Nah, dengan perhitungan seperti ini kita bisa dapat massa C-nya gitu. Oke, kita langsung aja 12 dikali 1 dikali massa senyawanya itu adalah 27,6 ya. Terus kita bagi MR-nya. MR-nya kebetulan sudah saya cari yaitu 138 dan hasil ini yaitu 2,4 gram gitu ya. 2,4 gram. Oke, jadi massa C di sini mewakili di senyawa yang besar ini ya, yang K2ZN3. Nah, sekarang kita cari massa senyawa dari yang besar ini. Nah, sama aja sebenarnya rumusnya. Cuman kita nyari massa senyawanya gitu. Nah, jadi massa si C pada senyawa itu ya, si K2ZN3 bla bla bla, saya nggak tulis lagi, ini terlalu panjang. Sama aja sebenarnya di sini. ARC kali jumlah C-nya juga gitu. Nah, jadi ARC-nya di sini ada berapa? ARC-nya itu 12 ya, 12. Dan jumlah C-nya itu ada 12 juga ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini kan si C-nya ada 6, terus ada 2 di belakangnya. Nah, berarti kan 2 kali ya, 6 kali 2, 12 ya. 12 dikali massa senyawa. Nah, massa senyawa inilah yang mewakili si K2ZN3 bla bla bla. MR sudah saya cari ya, kebetulan biar cepet. MR itu 698,2 ya. Ini agak besar. Saya googling ini sebenarnya biar males nyari. Oke, nah terus massa si C-nya gunakan yang di atas tadi gitu teman-teman. Berarti jadinya nanti 2,4 itu kita kali dengan 698,2 ya. Itu kita bagi dengan 12. Nah ini kita kali dengan 12 sama dengan massa senyawa gitu ya. Nah setelah kita cari itu dapatnya adalah 11,63 gram. Oke, berarti jawabannya sudah ada ya. 11,63 berarti ambil yang paling mendekati, itu jawabannya adalah B. Oke, gimana? Bisa ya semuanya? Oke, saya rasa nggak ada masalah ya untuk yang ini. Sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya, biar cepet. Sikloheksanol. Nah, ini topiknya juga sama tentang stoikiometri ya. Didehidrasi menjadi sikloheksena. Nah, ini kalau mau ditulis reaksinya, boleh ya. Jadi reaksinya itu kalau kita tulis kayak gini ya, sikloheksanol. Ini, ini bukan benzen ya. Ini siklo. Nah, ini kan reaksi dehidrasi. Biasanya pakai H+ panas ya. Di sini gunakan H2SO4. Nah, ini konsentrasi tinggi berarti pekat ya dengan suhu atau kondisi yang panas. Nah, di sini mengalami dehidrasi menjadi sikloheksena gitu ya. Nah, ini kita tulis saja rumusnya dulu, berarti C6 H berapa nih? H12O ya. Kalau di sini C6 H10 gitu. Nah, karena ini kan ada 2 ketidakjenuhan ya derajatnya. Karena sudah siklik terus ada alkenanya. Sebenarnya bisa kalian hitung manual aja. Oke, karena di sini apa? Jika hasil reaksi ini 75%, berarti ini randomnya, teman-teman.
Nah, jadi jangan lupa-lupa lagi. Ini bagian randomnya ya, randoman atau persen hasilnya ya, atau yield gitu ya. Oke, ada S-nya nggak ya? Pokoknya persen hasil gitu. Nah, berapa banyak sikloheksana yang akan diperoleh dari 100 gram sikloheksanol? Ini tidak terlalu sulit ya, masih standar-standar OSK gitu. Nah, jadi caranya itu kita cari dulu mol si sikloheksanolnya dulu ya. Berarti mol si, ini saya bedain aja deh tintanya, biar nggak beradu di atas ya. Berarti mol si C6H12O itu sama dengan kayak biasa ya, massa per mR-nya gitu. Nah, massanya sudah ada di soal yaitu 100 ya. 100 mR sudah saya cari juga 100 dan jadinya 1 mol ya. Nah, terus kita cari mol si C6H10. Kebetulan ini koefisiennya sama ya. Berarti molnya juga sama dengan mol C6H12O yaitu 1 mol gitu. Nah, terus kita cari masanya. Nah, di sini yang kita cari adalah massa sikloheksananya ya. Massa C6H10. Nah, itu mol kita kali mR-nya. Berarti 1 dikali mR-nya juga sudah saya cari yaitu 82, jadinya 82 gram. Tapi keberhasilan reaksi hanya 75%, maka massa C6H10 yang didapat ya atau eksperimennya adalah tinggal kita kali aja 82 dikali dengan 75 dibagi 100 gitu. Nah, sudah saya cari juga itu dapatnya 61,5 gitu ya, 61,5 gram. Oke, berarti jawabannya itu A ya, ini nggak ada masalah ya. Saya rasa tidak ada problem. Oke, kita lanjut. Terus yang ketiga, ini stoichiometry redox ya topiknya, karena ini ada redoxnya, terus ada perhitungan stoichiometrinya. Ini tidak terlalu rumit ya, seperti biasa penyetaraan dulu gitu. Cuma penyetaraannya tidak perlu kita kerjakan di awal, karena di sini udah ada data perbandingan mol gitu ya. Baiknya kita tulis dulu reaksinya deh. Sebanyak 2,5 kali 10 pangkat min 3 mol ion AN+ ya katanya, berarti AN+. Nah, itu katanya membutuhkan 1,5 bla bla bla. Nah, berarti dia bereaksi dengan si MnO4- untuk oksidasi si AN+ menjadi AO3- katanya dalam medium asam. Nah, jadi catatan tambahan ya, kalau dalam medium asam kan biasanya MnO4- itu kalau dalam asam ya, itu dia jadinya Mn2+ kan ya. Mn2+, tapi kalau dalam basa biasanya ya keseringnya Mn4+ gitu. Nah, jadi untuk produk ini tidak akan pernah disebut lagi di soal ya. Jadi kita harus ingat sendiri gitu Mn2+. Oke, nah apa data yang perlu kita kerjakan selanjutnya? Kita lihat dulu kata-kata di sini. Membutuhkan gitu. Nah, jadi kan membutuhkan itu berarti kan ekuivalen ya. Membutuhkan. Berarti kalau membutuhkan itu kan artinya tepat gitu ya. Tepat. Nah, berarti kesimpulannya di sini si AN+ itu 2,5 dikali 10-3 mol ya. Untuk si MnO4-nya katanya 1,5 dikali 10-3 mol gitu. Nah, jadi katanya seperti ini. Nah, untuk oksidasi AN+ menjadi sekian. Berapa kan nilai N? Nah, otomatis kan perbandingan koefisien itu kan akan sebanding dengan mol ya. Ketika kondisi di sini juga tepat, berarti kan nggak ada yang bersisa. Jadi kita asumsikan bahwa mol ini kalau diperkecil akan jadi koefisiennya, bener ya. Nah, ini kalau kita kasih kecil, berarti kan perbandingannya jadi berapa nih? Ini kita coret dulu yang 10-3-nya. Berarti 2,5 dengan 1,5 kan kalau dikasih kecil lagi jadinya dikali 2 aja. Berarti ini kan jadi 5, ini jadi 3, bener ya. Nah, saya tulis ulang ya biar enggak susah lihatnya. Berarti di sini 5 AN+ ya ditambah dengan 3 MnO4- menjadi AO3- ya ditambah dengan Mn2+. Nah, coba kita lihat di sini bahwasanya angka 5 ini biasanya kan di penyetaraan reaksi redox itu ada kali silang koefisien ya. Dengan perubahan bilangan oksidasi, benar ya? Nah, jadi kalau Mn di sini kan kalau kita lihat biloxnya -1, -8, ini kan +7 ya. Mn di sini kan +2. Nah, berarti kan +7 dengan +2 itu kan jaraknya adalah 5. Kan terbukti ya, 5 gitu. Nah, berarti kesimpulannya angka 3 ini merupakan jarak atau selisih bilok antara AN+ dan A yang ada di sini gitu. Nah, coba kita buktiin ya. Nah, jadi di sini kalau kita cari A di sini kan nggak tahu ya. Kita tulis saja di sini plus N biloknya. Nah, kalau A yang di sini berarti kan -1, -6 berarti ini +5. Nah, kan gitu ya. Nah, maaf ya, ini kok mengecil ya.
Oke, sorry. Nah, ini dari plus 5, ini ada plus N ya. Plus 5 ke plus N itu kan supaya dapatnya 3. Ya enggak? Berarti kan di sini harus 3 gitu. Supaya waktu dikali silang, 5 ke sini, 3-nya kemari. Berarti N-nya berapa dong? Berapa supaya ke 5 itu jaraknya 3? Ya berarti 2 gitu jawabannya. Ya, berarti N di sini harus 2 ya. Harus angka 2. Oke, berarti jawabannya adalah B. Gimana? Bisa ya semua? Nggak susah ya? Oke, kita lanjut terus biar cepet ya. Oke. Nah, kita lihat soal nomor 4. Seorang pasien manusia yang menderita ulkus duodenum dapat menunjukkan bla bla bla. Ini molaritasnya dalam asam lambung. Jika perutnya mendapat 3 liter asam lambung per hari, berapa banyak obat sirup antasida yang mengandung 2,6 gram ALOH3 per 100 ml harus dikonsumsi per hari untuk menetralkan asam. Ini maksudnya gini, ALOH3 kali ini kalau 2,6 gram berarti antasidanya 100 ml gitu. Nah, jadi yang ditanya sekarang berapa mili antasida yang harus kita minum untuk netralin ini. Berarti kan cari massa si ALOH3. Oke, sekarang kita tinggal buat reaksinya ya. Nah, berarti reaksinya itu gimana nih? Berarti HCl ya. HCl ditambah ALOH3 kali ya, itu menjadi AlCl3 ditambah H2O. Nah, gitu. Jadi kalau kita buat di sini gimana nih? Kita setarakannya. Berarti ini 2 ya, 2. Berarti di sini 6, di sini 3, betul ya? Oke. Nah, si HCl-nya sudah ada di situ. 80 ya. 80 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kita bisa dapat molnya ya. Mol si HCl itu kita tinggal kali aja molaritas kali volumenya. Molaritasnya 80 dikali 10 min 3 ya. Volumenya 3 liter. Nah, ini juga sudah saya cari biar cepat ya. Setelah saya cari dapatnya itu 240 kali 10 min 3 mol ya. Ya, atau di sini berapa nih? 0,24 mol gitu ya. Oke, berarti mol si ALOH3-nya gimana? Berarti mol si ALOH3 kalinya itu bandingkan koefisien aja 2/6 kali 0,24 ya. Ini juga sudah saya cari dapatnya yaitu 0,08 mol ya. Nah, ini tinggal kalian cari aja pakai kalkulator ya. Oke, terus kita cari massanya. Massa ALOH3 kali langsung aja dikali MR ya, 0,08. Itu kali MR-nya 78, udah saya cari juga, dapatnya itu 6,24 gram. Ingat ini masih massa si ALOH3 kalinya. Nah, kita punya perbandingan di sini di mana kalau misalkan 2,6 gram itu 100 mili si antasidanya yang kita minum gitu ya. Maksudnya kondisi dalam 100 mili itu ada 2,6 gram ALOH3. Nah, kita kan butuhnya tadi 6,24. Nah, kira-kira berapa mili yang harus dikonsumsi antasidanya? Oke, ini langsung kali silang aja. X sama dengan 100 ya. Kita kali 6,24 ya. Terus kita bagi dengan 2,6. Nah, ini sudah saya cari juga. Dapatnya itu adalah 240 mili ya. 240 mili. Oke, jadi jawabannya adalah cendol. Oke, saya rasa tidak ada problem di sini. Kita lanjut ke nomor 5 ya, teman-teman. Rhodonit adalah ini agak panjang ceritanya. Tadi saya nyarinya lumayan panjang. Rhodonit adalah batu dekoratif yang sebagian besar bla 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 bla. Analisis sampel tertentu rhodonit menunjukkan bahwa terkandung 49,16 gram massa total Mn. Nah, ini agak panjang sedikit, tidak apa-apa ya. Nah, jadi ceritanya gini, misalkan ini ada bebatuan gitu ya. Nah, bebatuan ini itu punya komponen MnSiO3 dan komponen si MnO2. Nah, di dalam batu ini kadar si Mn-nya itu adalah 49,16%. Nah, jadi Mn ini adalah campuran dari keduanya. Nah, jadi kadar Mn ini adalah campuran dari keduanya. Nah, tidak ada data lain, cuman begini doang. Terus kalian disuruh cari berapa persen MnO2 di dalam sampel itu kira-kira. Nah, jadi berapa gitu ya, pakai kira-kira. Ya, tidak masalah, kita kalau ketemu soal seperti ini tinggal dimisal-misalkan saja gitu ya. Kita misalkan aja gini, kan dalam persen ya. Saya misalkan masanya itu 100 gram misal. Masanya itu 100 gram. Nah, karena dalam persen biar enak aja nanti dicoret ya. Nah, ini misal ya, saya tulis di bawahnya ini misalkan gitu. Nah, biar nanti nggak kebingungan kok datang 100 dari mana gitu. Oke,
Kesimpulannya apa? Berarti kalau massa si MnSiO3 itu kita buat X gram, ya kan? Nah, berarti apa yang terjadi? Massa si MnO2 itu kan berarti 100 dikurang X gram, betul ya? Nah, karena kalau si MnSiO4 ini X, ini harus 100 kurang X, karena kan jumlah keduanya akan dapat 100, kan begitu ya? Nah, kita masih pakai rumus yang tadi, yang di awal, masih ingat nggak kalian? Cara mencari massa atom dalam senyawa. Ya, nanti kita cari massa atom Mn di sini, cari massa atom Mn di sini, terus kita jumlahin. Jumlah Mn yang di keduanya tadi adalah ini 4,96% dari 100 gitu. Kebayang ya maksud saya ya? Oke, sekarang kita cari dulu salah satu ya. Nah, yang pertama kita cari dulu adalah massa si Mn yang ini. Ini saya buat nomor 1, ini saya buat nomor 2. Jadi saya cari massa Mn dari MnSiO2 gitu ya. Langsung aja lah ya biar cepet, biar nggak kelamaan. Mn berapa? AR 55 ya, dikali 1. Karena kan jumlah Mn di MnSiO3 itu 1. Massa senyawanya adalah X dan Mr sudah disebut di soal yaitu 131,022. Oke, udah kelar satu ya. Nah, terus kita cari yang kedua massa si Mn dari MnO2 gitu. Nah, jadi di sini saya tulis ulang. Berarti massa Mn sama dengan berapa nih? 55 juga AR-nya dan massa atom jumlah atomnya cuma 1 dan massa senyawanya adalah 100 dikurang X. Udah tadi ya, yang 100 kurang X. Per MR-nya udah disebut di soal yaitu 86,937. Kan lumayan panjang ya. Oke, ini sudah. Nah, terus sekarang kita cari massa totalnya. Nah, massa total siapa sih? Massa total Mn. Nah, jadi massa total Mn ya. Total Mn. Dari mana kita tahu? Karena persennya sudah ada tuh. Berarti 49,16 per 100 kita kali 100. Loh, dari mana angka 100 lagi gitu? 100 yang di depan ini adalah permisalan dari batunya. Kan 100 nih. Nah, ini kenapa dibagi 100? Karena dalam persen. Berarti jadinya di sini 49,16. Oke. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah penjumlahan massa Mn yang pertama dengan penjumlahan massa Mn yang kedua adalah ini gitu. Kebayang ya? Ini sebelumnya saya mohon maaf juga kalau agak cepet ngajarnya karena biar waktunya agak lebih pendek gitu ya. Oke, kita tinggal jumlah aja. Maaf. Berarti jadinya berapa di sini? Saya tulis di bawah sini ya. 55 X ya per 131,022 tambah, ini saya kali ke dalam ya, 5.500 dikurang 55X, kita bagi dengan 86,937 sama dengan 49,16. Oke, saya persingkat aja, X-nya sudah saya cari, nanti kalian bisa coba aja sendiri di rumah. X-nya itu saya dapat 66,258 gitu. Tapi ini X kepunyaan si MnSiO2. Ini kan tinggal dikurangi aja nanti. Ya kan? Berarti massa si MnO2 adalah 100 kita kurang dengan 66,258 sehingga dapatnya itu 33,742 gram ya. Nah, ini sepertinya tidak perlu kita bagi 100 lagi karena kan tadi permisalannya 100 ya. Berarti bagi 100 kali 100 kan segini juga dapatnya. Bener ya? Berarti ya, kita di sini katanya kira-kira gitu. Berarti kan nggak begitu pas-pas banget angkanya. Maka kalau kita bulatin aja ini, maka jawabannya adalah A gitu ya. Oke, gimana? Bisa ya semuanya? Ya, saya rasa tidak ada masalah ya. Bisa di latihan aja nanti. Oke, sekarang kita lihat nomor 6 ya. Nomor 6 ini juga keren soalnya. Manakah dari pernyataan berikut ini yang tidak benar tentang perubahan Cn- menjadi NO- gitu. Nah, ini kita bisa pakai setengah reaksi boleh ya untuk nentuin elektronnya dulu. Ini kita tambah H2O di sini untuk menyetarakan O, tambah 2H+ ya untuk menyetarakan H-nya. Ini muatan di sebelah kirinya berapa coba? Ini kan ada 0 ya. Ini -1, ini -1, ini +2. Berarti supaya setara kiri kanan, +2 ini harus kita lenyapin, maka kita tambah di sini 2 elektron. Berarti gimana cara redoks yang terjadi di sini melibatkan 2 elektron dan karena elektronnya di sebelah kanan, berarti prosesnya harus oksidasi gitu ya. Oke, jadi harus oksidasi gitu teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat apa yang harus kita kerjakan ya, karena Cn ini kan sulit ya untuk kita cari biloxnya.
C berapa, N itu berapa gitu. Yang kita bisa melakukan pendekatan kayak elektronegatifan ya. C dengan N kan lebih elektronegatif N. Jadi semestinya N itu harus bernilai Biloxnya negatif dibandingkan C gitu. Nah, sejauh ini kan Bilox negatif dari N itu kan min 3 ya. Sejauh ini yang kita sering-sering dapat gitu. Kalau kita baca di buku kimia unsur juga N itu Bilox negatifnya min 3 gitu. Nah, jadi kan secara otomatis C-nya bisa ketahuan kan? Oke, saya tulis di sini aja ya. Berarti kalau Cn min, berarti ini min 1, min 3, maka C di sini harus plus 2 gitu ya. Jadi jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan nih sebenarnya. Ini pasti yang berubah Bilox si C-nya gitu. Nah, kenapa? Coba kita lihat di CNO min ya. CNO min. Di sini coba kita lihat CNO min. Ini kan Biloxnya min 1, ini min 2. Nah, C dengan N kan juga sebenarnya paling elektronegatif itu N ya ketimbang C. Maka N itu Biloxnya pasti minus juga, min 3. Dan supaya minus di sana, di min 1 di akhirnya, berarti C ini kan harus plus lagi nih. Berarti berapa? Ini kan min 5, maka C-nya plus 4 ya. Plus 4. Dan ini terbukti plus 2 ke plus 4, jaraknya 2 elektron. Karbon kehilangan 2 elektron per atom, itu benar ya. Tapi yang dia minta yang salah. Termasuk reaksi oksidasi benar. Bilangan oksidasi karbon berubah jadi plus 2 menjadi plus 4, benar ya. Keadaan oksidasi nitrogen tidak berubah, itu benar ya. Karena nitrogen tidak mengalami oksidasi. Keadaan oksidasi nitrogen berubah jadi min 3 menjadi min 1, ini salah gitu. Oke, gimana semuanya bisa ya? Ya, saya rasa tidak ada masalah. Kita lanjut lagi ya. Nomor 7, ini agak panjang ya. Terasa banget panjangnya. Oke, nomor 7 ini tidak terlalu ribet. Coba kita lihat. XE ditambah dengan F2 itu katanya menjadi XEFN, yang mana kita tidak tahu N-nya itu apa. Tapi di soal disebut, tidak disebut sih. Cuman N-nya ini ditanya. Cuman di soal dia simbolinnya dengan X ya gitu ya. Ini berupa angka. Biasanya kan angkanya itu angka bulat ya. Enggak berkoma. Oke, katanya gini, sampel padatan putih yang terbentuk direaksikan dengan hidrogen. Nah, berarti sampel padatan putih. Nah, kita asumsikan sampel itu adalah XEFN-nya ya. XEFN-nya ini terus direaksikan dengan hidrogen, kata soal. Apa yang terjadi? Katanya membentuk Xe, xenon, katanya ditambah dengan HF. Nah, ini dia bilang sendiri ya, HF di situ. Dan HF yang terbentuk membutuhkan 60 mili NaOH 0,25 untuk netralisasi sempurna. Oke, nah ini pasti udah kebayang kalian harus kemana ya. Xe-nya ini dalam fasa gas. Dia bilang di sini volumenya 56 mili dengan kondisi STP ya. Kok tahu STP? Ya 0 derajat 1 atm. Terus HF-nya itu katanya 60 mili dari NaOH 0,25 m ya. Ini dibutuhkan untuk menetralkan ini gitu. Ya, ini sebenarnya kita cari mol masing-masing dulu aja. Nanti molnya itu kita asumsikan sebagai keadaan yang sudah balance dan kita pasangkan ke koefisiennya dengan memperkecil angka ya. Oke, kita cari dulu yang pertama mol si Xe-nya. Berarti mol sama dengan 56 ya. Itu kita bagi dengan 22,4. Yap, setelah kita cari itu dapatnya 2,5 ya. 2,5 mol. Nah, untuk si HF ya, langsung aja ini dikali, ini mili ya, milimol. Ini juga kita langsung kali aja. 60 dikali 0,25, 60 dikali 0,25, setelah dicari dapatnya 15 milimol gitu ya. Oke, nah ini tinggal kita kasih kecil aja ya. Dibagi dengan 2,5 jadinya 1 banding 6 ya. 6, oke betul ya. Ya, berarti kalau begitu kita langsung jadikan koefisien aja ya. Berarti di sini 1, di sini 6. Ini 1. Berarti HF-nya 6, maka otomatis di sini pasti 6 dan selesai. Jawabannya adalah E. Oke ya, tidak susah. Kita lanjut nomor 8. Manakah senyawa berikut yang memiliki sudut ikatan terkecil ya? BF3 kita tidak perlu gambar lagi ya. BF3 itu pasti geometrinya AX3 ya. AX3 itu sudutnya kan 120 derajat ya. Bentuk segitiga sama sisi. CF4 itu tetrahedral teman-teman. Tetrahedral. Tetrahedral itu berapa sudutnya? Masih ingat? 109,5 ya. Nah ini tetrahedral karena dia AX4 ya. Berarti ini 109,5 derajat ya. Terus untuk NH3 itu apa? Segitiga piramida.
itu AX3E, ini nggak ada masalah. Sudutnya itu berapa? 107 ya derajat. OF2 ini sama kayak air gitu ya, sama kayak air, OF2. Jadi kayak gini bentuknya, bentuk V ya. Air juga sama sebenarnya. Cuman sudutnya pasti akan berbeda ya, karena tolakan H dengan F itu kan pasti berbeda ya. Kalau air itu sudutnya 104,5 ya, 104,5 derajat. Kalau sorry maaf saya salah tulis. 104,5-nya di sini ya, 0,5 derajat. Tapi kalau si F ini itu lebih kecil ya, karena tolakan F itu lebih kuat sedikit dibandingkan H. Berarti ini 103 derajat gitu. Nah, PTCl4, nah ini agak bukan nggak nyambung sih, tapi cocok aja sih kalau dibawa kemari ya. Nah, ini senyawa kompleks ya kan ya. Nah, senyawa kompleks ini dia ya kita gambar aja ya. Nah, berarti kalau kita cari bilox dulu, ini min 2, ini min 4, ini plus 2 ya. Nah, ini kan biloxnya plus 2. Ya, PT itu nomor atomnya 74 ya. Nah, jadi kalau PT itu nomor atom 74, berarti kan konfigurasinya gini ya, Xe54, 6s2, apalagi ini 4f14 ya. Habis itu di sini 5d8. Nah, gitu. Ini kan kalau kita buat dalam bentuk PT2+ ya. Karena kan di sini PT2+ tadi biloxnya itu 2. Berarti kan PT2+ itu kan berarti 54Xe xenon. Nah, itu di sini 6s2-nya hilang ya. Berarti kan 4f14 5d8. Nah, ini kalau kita buka kotak orbitalnya, berarti kan si 5d ini elektronnya itu ada ini ya, ada 8 ya, ada 8. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sebagaimana kita ketahui, Cl ini memang benar ligan yang lemah ya, tidak benar-benar ligan kuat. Tapi kan ketika muatan inti dari suatu atom itu makin besar gitu ya. Jadi kan PT kan muatan intinya itu lebih besar ya, karena dia kan sudah masuk ke periode 6 gitu. Nah, jadi walaupun ligannya lemah, tapi tetap aja elektron yang ada di orbital D itu merapat gitu, terdorong gitu ya untuk merapat. Nah, jadi ini bentuknya itu kira-kira seperti ini ya. Elektronnya itu bisa merapat. Nah, jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kan sudah ada orbital D yang kosong ya. Di sini kan Cl-nya ada 4 gitu. Nah, jadi Cl itu mengambil orbital D ini 1, selanjutnya dia ngambil orbital S dan P yang di depannya gitu, teman-teman ya. Jadi ini kepunyaan si 5D semuanya, 5D. Nah, dia akan mengambil orbital kosong di depannya. Nah, apa-apa saja saya tulis di sini aja ya. Nah, dia ngambil si yang di depannya, berarti 6s-nya lagi ya. 6s0 dia ngambil satu kotak. Habis itu 6p, 6p tapi 2 kotak saja gitu. Nah, jadi di sini sudah ada D1, ada S1, ada P 2 biji. Nah, maka kesimpulannya apa? Hibridisasinya itu kan berarti DsP2 ya. DsP2 itu bukan tetrahedral ya, walaupun punya 4 orbital hibridanya, tapi di sini masuk ke bentuk segi 4 ya, atau apa? Bujur sangkar gitu ya. Nah, jadi bentuk AX4E2 gitu ya, segi 4 datar. Segi 4 datar. Nah, kalau segi 4 datar, maka sudut ikatannya itu kan ya seperti segi 4 gitu. Maka 100 apa? Berapa? 90 derajat ya, 90 derajat gitu sudutnya. Jadi sudutnya itu adalah 90 derajat. Nah, ini aja udah panjang banget ya, maka jawabannya itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut terus ya supaya menghemat waktu. Kita lanjut ke nomor yang ke-9 ya. Sejumlah 220 gram air ditambahkan dalam 230 gram etanol, katanya di situ. Maka dari berikut ini yang benar tentang larutan yang terbentuk nih ya, tidak susah ya teman-teman. Massa jenis larutan adalah 950 kg per M3 ya. M3 di sini kan dalam liter ya. Dalam liter berarti ubah ke M3 itu kan dibagi 1000 ya teman-teman. Ya, dan ini berarti langsung aja untuk yang nomor 1 ini benar ya. Rho-nya itu adalah massanya. Jadi massa siapa? Massa total ya, kan massa dibagi volume ya. Berarti di sini jadinya 950 kita bagi dengan
berapa ini? 1 liter ya. Cuman yang di atas ini kan masih gram satuannya, di bawah masih liter. Di sini kalau kita lihat kuncinya kan dia ubah ke kilo ya. Berarti di sini jadi 0,950 ya. Nah, itu kita bagi dengan liternya diubah ke meter pangkat 3. Ini kan kalau liter itu DM pangkat 3 ya. Berarti 0,01 gitu. Jadinya 950 balik lagi ya. Ini benar. Fraksi mol etanol adalah 0,11. Ini kita buktiinnya cari mol dulu. Jadi mol si etanol adalah langsung aja 230 mR 46 ya. Sudah saya cari dapatnya 5 mol. Terus kita cari mol si airnya ya, 720 kita bagi 18. Ini dapatnya itu 40 mol ya, 40 mol. Berarti kalau mau cari fraksi mol eta, langsung aja 5 dibagi 45 gitu. Nah, setelah dicari itu dapatnya 0,11111 gitu ya. Maka jawaban nomor ini juga benar. Molaritas larutan adalah 5M. Ini juga benar ya. Nah, molaritas itu caranya seperti ini. Mol dibagi volume ya. Molnya mol terlarutnya pasti etanol ya. Itu kan molnya tadi 5, volumenya 1 liter ya, berarti jadinya 5 mol per liter. Itu benar juga. Untuk molalitas itu M kecil ya, massa per mR kali 1000 per P. Massa per mR itu mol terlarut sudah ada yaitu 5 ya, 5 dikali 1000 per P larutnya 720. Setelah kita cari dapatnya itu 6,94 mol per kilogram. Nah, gitu ya. Maka jawabannya juga benar semua berarti A. Oke, tidak ada masalah ya semuanya. Kita lanjut ke nomor 10. Barium karbonat BCaCO3 banyak digunakan bla bla bla. Dan perlu reaksinya kemudian dihasilkan gas CO2 dalam air katanya. BaSO4 melalui 2 tahap reaksi yaitu barium sulfat dihasilkan dengan karbon pada suhu tinggi dan produk reaksinya kemudian dihasilkan dengan gas CO2 katanya dalam air. Nah, ini apa hasil reaksinya gitu. Nah, kalau kita lihat polanya di sini ya, di sini kan si karbonnya itu mengalami oksidasi ya, dari 0 menjadi plus 4 ya. Ini 0, ini menjadi plus 4 teroksidasi, berarti ada yang tereduksi. Nah, siapa yang tereduksi? Nah, di sini sepertinya yang tereduksi itu adalah si sulfatnya gitu. Nah, jadi yang P ini kan solid ya, berarti paling cocok di sini produknya itu adalah BAS gitu ya, untuk yang P itu adalah BAS. Nah, jadi tereduksi gitu. Nah, kenapa saya berasumsi di sini BAS ya? Karena di sini kalau kita lihat ketika direaksikan dengan CO2 dan air, ini jadi BaCO3. BaCO3 ini kan berarti ngambil Ba yang di awal dan CO3 ini diambil dari CO2 dan wujud senyawa akhirnya adalah fasa gas gitu. Jadi kalau kita asumsi di sini adalah BaSO3, kayaknya sulit sekali. SO3-nya sudah ada oksida di dalamnya. Karena di sini kan dalam fasa gas. Karena kecurigaan saya yang fasa gas ini pasti H2S gitu kan, nggak ada kemungkinan lain. Nah, jadi paling mungkin P itu BAS, maka Q di sini adalah Q itu H2S ya. Biar konsisten saya tulisnya di sini aja. Q-nya itu adalah pasti H2S karena H2S itu kan dia seharusnya fasa gas ya. Oke, jadi jawabannya itu adalah E karena dia minta Q-nya. Oke, kita lanjut terus biar cepet ya. Nomor 11 ya. Sejumlah 1,6 gram sampel bla 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 diuraikan dalam bom kalorimeter temperatur berkurang. Nah, ini delta T-nya sudah ada ya. Ini delta T ya. Ini CK-nya kapasitas kalorimeternya sudah ada juga. Kalor molar dekomposisi untuk NH4NO3 gitu dalam kilojoule per mol ya. Sini suhunya turun ya, berarti endotherm ya. Kita cari apa dulu Q-nya? Q-nya berarti CK kali delta T ya. Langsung aja CK-nya itu 1,25. Tidak saya tulis satuan kali 6 ya. Sama dengan ini sudah saya cari juga biar cepat dapatnya 7,5 kilojoule masih ya. Nah, kita nyari delta H-nya itu kan berarti Q per mol ya. Q-nya itu 7,5 kilojoule. Kita cari molnya. 1,6 dibagi MR dari ini si NH4NO3 itu 80 ya. Setelah saya cari, ini dapatnya adalah 360 kilojoule per mol ya, tidak sulit. Jawabannya itu D. Oke, nomor 12. Gunakan data berikut untuk menghitung entalpi hidrasi masing-masing untuk cesium iodide dan cesium hidroksida. Nah, ini banyak perspektif ya untuk energi kisi. Ada sebagian buku yang saya baca energi kisi dari padatan menjadi ion-ion dalam fasa gas.
Jadi ada dua versi ya definisinya, tapi nanti kalau ada versi kalian tolong diperjelas di kolom komentar ya, mana tahu saya salah menangkap gitu. Ya, versi yang pertama adalah energi dibutuhkan gitu. Energi dibutuhkan itu mengubah solid ya, solid senyawa. Nah, solid senyawa ini kita ubah menjadi ion-ion fasa gas ya. Ion-ion itu dalam fasa gas. Nah, itu yang pertama, energi dibutuhkan. Nah, definisi yang kedua adalah energi dilepas. Energi dilepas ya, dilepas itu ion-ion dulu, ion-ion fasa gas menjadi solid senyawa gitu, teman-teman ya, solid senyawa. Nah, jadi menurut saya sih kalau kita lihat dari pola reaksi dan definisinya sama aja sebenarnya. Ya, kalau dibalik kan jadi plus, dibalik lagi jadi minus kan gitu. Nah, cuman nanti saya takut salah memaknai gitu. Di sini kan positif gitu. Biasanya kan energi kisi itu kan negatif ya. Berarti kesimpulannya apa? Di sini karena dia positif ya, berarti ini dari solid ke ion-ion fasa gas gitu teman-teman. Ya oke, kita buat dulu. Oh, kita lihat dulu apa yang dikasih tahu di soal ya. Ini energi kisi sudah ada, terus entalpi pelarutan ya atau solution itu juga sudah ada di sini. Yang ditanya adalah hitung entalpi hidrasi masing-masing cesium iodide dan cesium hidroksida gitu. Hidrasi apa coba hidrasi? Hidrasi itu kan berarti dari gas, ion-ion gas ke ion-ion aqueous ya. Jadi jangan lupa kalian, hidrasi itu berarti ion, maaf ini tulisannya jelek ya. Ion dari yang fasanya gas itu kita ubah ke ion yang fasanya aqua gitu. Nah, jadi seperti itu yang dia mau di soalnya. Jadi secara otomatis kita jabarkan dulu data yang diberikan pada soal ya. Kita mulai dari CSI ya, atau cesium iodida. Kita tulis dulu yang pertama, CSI fasa solid itu terurai menjadi CS fasa gas. Ini yang kisinya, ditambah dengan I min gas. Nah, ini delta ya, delta H atau kisinya ya. Saya tulis energi kisi aja, deng. Ya, saya tulis ini energi kisinya itu adalah 604 ya. Terus CSOH juga sama. Itu CS plus ya, maaf ini. CS plus fasa gas ditambah dengan OH min fasa gas juga. Nah, ini kisinya juga dikasih tahu di soal yaitu 724 ya, teman-teman ya. Nah, terus untuk yang solutionnya. Solution itu berarti dari senyawa fasa solid ke aqueous ya. Berarti CSI fasa solid itu menuju CS plus aqua ya, ditambah I min aqua gitu. Nah, ini delta H sol atau solutionnya itu adalah 33 dikasih tahu di soal. Satu lagi CSOH fasa solid menjadi CS plus aqua tambah OH min aqua gitu ya. Delta H solutionnya juga sudah ada, yaitu min 72. Nah, yang ditanya adalah entalpi hidrasi. Ingat, hidrasi itu berarti dari fasa gas ke ion. Ya, berarti kan yang untuk kisinya itu dibalik, teman-teman. Bener ya? Nah, ini kan berarti dibalik nih, karena dari gas dulu. Nah, ini dibalik ya kan? Ini dibalik, ini juga yang dibalik ya. Pokoknya yang dari kisi itu dibalik semua. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ini kan kalau dibalik 640-nya jadi plus gitu ya. Berarti 640-nya jadi jadi minus gitu. Nah, jadi kalau kita jumlah berarti ini yang fasa aquanya kan tiga-tiganya masih plus gitu ya. Berarti kalau kita jumlah jadinya gimana tuh? Nah, saya langsung aja lah ya biar cepet ya teman-teman ya. Saya ambil ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, jadi untuk yang CSI-nya itu saya ambil reaksi 1 yang saya balik ya, biar cepet gitu. Saya balik kan jadinya min 604 ya. Untuk yang ini bukan yang ketiga, sorry, maksudnya yang bukan yang kedua, maksudnya yang ketiga ya. Nah, yang ketiga itu tetap nggak kita balik, tetap aja berarti 33. Ini kan kita jumlah nanti tuh. Berarti jadinya berapa nih? Jadinya min 571 ya. Ya, kita nggak usah cari lagi lah, jawabannya sudah pasti A ya. Nanti bisa kalian buktikan aja lagi yang lainnya. Dan tinggal dibalik, dicocokin dengan yang nomor 4 ya, 2 dan 4 gitu. Oke, kita tidak perlu lama-lama, kita lanjut terus. Nomor 13, azometana terurai bentuk persamaan bla bla bla. Konsentrasi awal azometana adalah sekian selama 10 menit. Konsentrasi diturunkan menjadi, ini tidak perlu hukum laju terintegrasi itu ya, langsung aja. Kita cari ini dulu delta konsentrasinya ya. Konsentrasi dari CH3 NNCH3.
Kita kurangi aja dulu 1,5 kali 10 min 2 ya, dikurang 1,29 kali 10 min 2 ya, gitu. Sebentar ya, saya buka dulu calculator. Nah, ini jadinya 2,1 dikali 10 min 3 ya, min 3. Ini konsentrasinya masih ya. Dia minta laju rata-rata selama reaksi berlangsung selang waktu itu. Nah, berarti V-nya langsung aja. Berarti 2,1 dikali 10 min 3 molaritas. Nah, ini kita coba dulu dalam menit ya. Dalam menit 10 menit gitu. Nah, menit ya. Nah, ini kalau kita cari kan jadinya berapa nih? 2,1 kali 10 min 4 gitu kan ya. Berarti M menit min 1 gitu. Nah, ternyata nggak ada jawabannya. Berarti kita coba ubah ke detik gitu ya. 2,1 kali 10 min 3 M itu kita bagi dengan 600 detik ya. Nah, kalau kita buat jadi 600 detik, itu ada jawabannya. Nah, jawabannya itu kira-kira mendekati 3,5 dikali 10 min 6 molaritas S min 1 gitu ya. Maka jawabannya itu A. Oke. Ya, saya rasa tidak ada masalah sampai di sini ya. Kita lanjut terus soal nomor 14. 14 ini soal termokimianya itu agak unik sedikit ya. Unik gitu. Jadi apa namanya? Ini seperti penyisipan sulfur ke dalam ya, menjadi jembatan sulfur. Berarti kan kita berasumsi saja bahwa reaksi ini ditambah dengan sulfur jadi ini gitu. Asumsinya kan begitu ya. Karena menyisipkan es menjadi jembatan sulfur di dalamnya. Nah, berarti di sini kalau kita tulis ya C2H5S, di sini C2H5. Berarti di sini jadinya berapa nih? Tambah S ya gitu ya, menjadi C2H5. Ini berarti SSC2H5. Nah, kan gini ya reaksinya, delta H-nya kita cari dulu. Nah, gitu. Berarti kan ini kanan kurang kiri ya, delta H-nya sama dengan kita gunakan yang kanan kurang kiri. Ya, kita masukin aja sebelah kanan ada yang teman-teman ini min 202 ya. Dikurang sebelah kirinya ada yang ini, berarti min 148 ditambah ini delta HF dari S ya. S ini 222. Nah, gitu. Jadi setelah kita cari dapatnya itu min 276 kilojoule per mol. Nah, tapi yang ditanya bukan ini ya. Karena nggak ada jawabannya kalau min 276. Tapi yang ditanya adalah si entalpi pemutusan dari SS-nya. Jadi SS ini tuh berapa gitu. Ya, jadi sebenarnya seperti ini teman-teman ya. Kita masih pakai reaksi yang di atas, cuman kita pakai energi ikatan. Nah, tadi kan di sini kita pakai data delta HF ya. Ini kan kita pakai data delta HF ya, delta HF. Nah, kita masih pakai reaksi yang pertama, delta H yang sama ya. Asumsi di sini sepertinya sama, tidak ada perubahan. Tapi kita pakai kiri kurang kanan, kita pakai energi ikatan gitu, teman-teman ya. Kita pakai data energi ikatan. Oke, nah delta H masih yang tadi ya, min 276. Sebelah kiri ini kita coret aja teman-teman. Ini bisa dicoret kan, ini dicoret kan ya. Ini bisa dicoret, ini dicoret. S kan nggak punya entalpi ikatan, memutusin apa. Yang ada cuman sih SS ini doang ya kan. Berarti kan di sini 0 dikurang SS gitu loh. Nah, jadinya kesimpulannya min 276 sama dengan SS. Ini ada minusnya, jangan lupa. Berarti kalau ada minus di sini, maka jadinya 276 sama dengan SS gitu ya. Maka jawabannya itu A, teman-teman. Oke, tidak ada masalah. Sekarang nomor 15. Di antara reaksi berikut untuk yang delta H-nya sama dengan delta E, teman-teman. Rumusnya masih ingat nggak kalian? Jadi kan hubungan entalpi dengan energi dalam itu adalah delta H sama dengan delta E tambah delta N RT ya gitu ya. Ini kalau kita mau cari delta E kan tinggal dibalik aja ya. Berarti delta H dikurang delta N RT gitu. Ya berarti supaya delta E sama dengan delta N, delta H sama dengan delta E, berarti kan delta N harus sama gitu ya. Harus sama gitu. Ya udah jawabannya udah pasti B. Bener nggak? B ya. Karena kan di sini fasa gas ini koefisiennya 2. Ini juga sama ya. Koefisiennya 1 tambah 1, 2 ya. 2 banding 2. Hasil selisihnya pasti 0 gitu ya. Oke. Jadi kan nanti kalau sudah 0, delta N kali RT-nya kan sama dengan 0. Oke, tidak perlu berlama-lama. Kita kebut terus ya. Soal nomor 16. Reaksi berikut yang memiliki konstanta kesetimbangan Kc sama dengan sekian.
kumpulan konsentrasi yang tepat untuk supaya reaksi maju lebih besar. Berarti dia mau ke kanan lebih besar daripada ke kiri. Ingat kembali konsepnya bahwa ketika QC itu lebih besar dari KC, maka apa yang terjadi? Reaksi akan lebih berat ke kiri. Ketika QC itu lebih kecil dari KC, maka yang terjadi adalah reaksi lebih berat ke kanan. Berarti kita asumsikan QC itu cari yang paling kecil. Kita buktiin nomor A aja dulu ya. Ini kan QC ya, bukan KC lagi namanya. Berarti di sini QC, walaupun pada dasarnya sama saja, QC itu untuk konsentrasi yang kita atur sendiri ya. Berarti ini 0,015 pangkat 2, kita kali 0,01 ya. Ini kita bagi dengan 0,06 pangkat 2 gitu. Nah, setelah saya cari dapatnya 0,25 kali 10 min 4. Nah, nilai ini sangat-sangat lebih besar dari KC-nya. Berarti reaksi ke kiri. Nah, setelah saya cari jawabannya biar cepet ya. Di sini jawabannya di nomor C. Nah, 0,012 pangkat 2, 0,02 di bawahnya itu 0,18 pangkat 2. Setelah saya cari dapatnya 8,88 kali 10 min 5. Ini kan lebih kecil ya. Berarti kalau lebih kecil maka reaksi itu akan mengarah ke kanan ya. Ke kanan itu artinya menuju ke maju gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 17. Jika K1 dan K2 adalah konstanta kesetimbangan untuk reaksi reversibel pada suhu T1 dan T2, di mana, nah ingat ya, ini T-nya berbeda, di mana T1 lebih kecil dari T2. Tapi ada kuncinya di sini. Kuncinya itu adalah reaksi itu berlangsung tanpa melepas panas ataupun absorpsi. Jadi nggak ada menyerap kalor, nggak ada menerima kalor gitu loh reaksinya. Berarti otomatis apa? Suhu nggak berpengaruh kan ya? Karena kan pada dasarnya suhu itu akan mempengaruhi ketika reaksi ini punya entalpi kan gitu. Ini reaksinya nggak punya entalpi gitu, aneh ya. Nah, berarti ya udah jawabannya pasti E. Oke, nomor 18 ya. Berapa mol asam asetat yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml larutan asam format ya? Jadi asam asetat itu ditambah ke asam format. Ingat teman-teman, kita nggak disuruh cari pH ya. Kalau disuruh cari pH untuk dua jenis asam lemah yang berbeda, itu rumusnya kompleks banget ya. Nanti cara turuninnya itu ada polinomialnya gitu. Nah, tapi kita nggak ngarah ke sana ya, karena soal ini tidak didesain untuk ngarah ke sana. Hanya ditanya gini, sedemikian rupa sehingga persentase disosiasi asam format itu nggak berubah. Yang dapat mengubah persentase disosiasi itu kan biasanya suhu ya, karena kan persentase disosiasi itu kan sebanding dengan nilai K-nya gitu loh. Nah, artinya yang bisa mengubah itu suhu, tapi ini nggak merubah. Otomatis kalau tidak berubah, dia ingin asumsikan bahwasannya H+ dari asam format itu nggak berubah. Nah, jadi yang dia mau H+ dari asam format itu nggak berubah ya. Asam format itu tidak berubah, itu yang dia mau, tidak berubah. Berarti kan kalau tidak berubah, berarti nilainya sama gitu maksud si soalnya. Kira-kira gambaran soalnya kayak gitu ya. Nah, berarti sama. Ya udah berarti, nah saya di sini tidak mencoba. Di sini kan kalau kita lihat pilihan jawabannya itu tidak terlalu berkoma ya. Maksudnya tidak sampai berapa desimal gitu. Nah, jadi seharusnya di sini kan kita nyarinya pakai persamaan reaksi, nanti ada persamaan kuadratnya. Saya pakai rumus yang biasa saja, tapi nanti saya sarankan kalian menggunakan yang pakai KA-nya gitu. Nanti ada persamaan kuadratnya. Saya pakai rumus yang biasa saja ya, yang sudah disederhanakan, di mana untuk asam lemah itu H+ sama dengan akar KA dikali M ya. Nah, jadi ini sama. Untuk si formatnya ini kondisinya itu sama dengan si asam asetatnya. Berarti akan ada dua yang disejajarkan seperti ini. Ya, tinggal kita masukin aja angkanya ya. Di sini yang sebelah kiri kalau kita anggap ini untuk si asam format ya. Berarti ini kita ganti tinta dulu, tinta masih hijau nih ya. Ya, berarti gimana nih jadinya? Di sini akar si formatnya itu 2,4 dikali 10 min 4 ya. Untuk molarnya itu adalah 0,6, itu udah disebut di soalnya. Sama dengan akar Ka ini untuk si asetat, misalkan Ka-nya itu 1,8 dikali 10 min 5 kali M. Nah, M ini yang kita cari. Ini kan sama-sama akar, boleh dihilangkan ya. Dikuadratin di kiri kanannya, sehingga jadinya nanti gimana nih? M sama dengan 2,4 dikali 10 min 4 kali 0,6. Itu kita bagi dengan 1,8 dikali 10 min 5 gitu ya. Ini setelah kita cari ya, itu dapatnya adalah 8 gitu.
Cuman ini masih molaritas karena yang kita butuhkan itu adalah molnya. Berarti mol si asam asetat CH3COOH itu adalah gimana ini? Berarti kali aja ya 8 dikali 100 jadinya 800 milimol atau jadinya itu 0,8 mol ya, atau jawabannya itu adalah A. Oke, saya rasa nggak ada masalah di sini ya. Oke, kita tinggal lanjut saja. Yap, soal nomor 19 ya. Ini kira-kira ceritanya tentang apa? Coba kita lihat. Jika asam oksalat berlebih ditambahkan ke dalam larutan CaCl2, ingat ya, asam oksalat itu apa rumusnya? Asam oksalat H2C2 ya. Ya, berarti di sini H2C2O4 gitu. Ditambahkan CaCl2. Nah, ini kan terbentuk endapan ya. Endapannya itu pasti kalsium oksalatnya. Nah, ini pasti solid ya. Cuman masalahnya di sini larutan masih mengandung beberapa Ca2+ yang tidak terendap. Padahal di sini katanya oksalatnya itu berlebih. Seharusnya kan CaC2O4-nya itu bakal mengendap semua ya, karena kan berlebih gitu ya. Nah, alasan yang tepat gini. CaC2O4 adalah garam yang larut. Ini garam sukar larut ya, karena di sini dia ada kata-kata masih mengandung gitu. Berarti kan sepenuhnya endapan gitu ya, cuman masih ada sedikit atau berapa gitu. Jadi ini garam yang sukar larut, bukan mudah larut. Asam oksalat sama sekali tidak terionisasi, ini salah ya. Ini kan justru dia bereaksi karena dia terion gitu. Larutan menjadi asam dan karenanya ionisasi CaC2O4 itu dapat terjadi. Ya, kalau kita lihat ini kan produk sampingnya pasti HCl ya. HCl itu kan membuat suasana larutan menjadi asam gitu. Walaupun tidak sepenuhnya melarutkan ini kembali, tapi setidaknya ada sebagian oksalat yang terlarut gitu. Jadi kalau menurut saya sih jawaban C itu sudah mendekati ya. Larutan menjadi basa ini udah pasti salah karena HCl ini merupakan asam ya, bukan basa. Ini asam dan dia beradanya di produk gitu ya. Oke, terus katanya tidak ada pilihan jawaban, nggak mungkin ya. Berarti jawabannya C, kita lanjut terus. Suatu atom unsur Y dengan nomor atom 27 membentuk ion kompleks bla bla bla, maka atom Y dan ion kompleks tersebut memiliki konfigurasi. Maksudnya atom Y dalam ion tadi ya. Berarti kita tinggal cari biloxnya dulu ya, teman-teman. Saya tulis ulang aja di sini ya, biar enak kita coret-coretnya. Y H2O 4 kali, di sini Cl2 dan muatan ion kompleksnya minus ya. Nah, berarti di sini untuk mencari biloxnya min 1, ini min 2. Oh, ini 0 ya. Berarti supaya min 1 ini plus 1. Berarti Y itu plus 1. Ya, udah. Berarti Y itu 27. Konfigurasinya gimana? 18 AR. Habis itu 4S2, 3D7 ya. Oke. Karena dia membentuk Y plus ya, plus 1, berarti jadinya apa dulu? Jadi 4S1 ya, 3D7. Dia harus melepas elektron pada kulit terluar dulu ya, bukan subkulit terakhir. Maka jawabannya E, tidak ada masalah saya rasa. Oke, gimana? Sampai di sini ada yang bingung nggak? Bisa ya? Oke, nomor 21 coba kita lihat ya. Diketahui KSP bla 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 berturut-turut sekian. Nah, ini kalau kita lihat pola dari garam-garamnya itu sama ya. PbF2 itu kan bisa terionisasi menjadi Pb2+ ditambah 2F- ya. Dan senyawa yang lain juga punya pola yang sama. Ini jadinya Ba2+ tambah 2F- ya. Ini juga satu lagi CaF2 juga punya pola yang sama, Ca2+ tambah 2F-, di mana polanya itu adalah KSP sama dengan 4S pangkat 3 ya. Ini polanya sama semua. Sehingga kalau polanya sama, asumsi saja biar cepat ya, asumsi KSP itu sebanding dengan solubility-nya untuk kondisi yang rumusnya sama. Jadi kalian nggak perlu cari satu-satu solubility-nya, kelamaan. Nah, jadi sekarang gimana coba lihat. Pernyataan manakah yang benar gitu. Dalam larutan HF, larutan BAF ini semuanya sama, salah lah. Ini kan nilai KSP-nya aja beda-beda gitu ya. Ini udah pasti salah. Dalam larutan NaF, larutan BF2 yang paling kecil. Salah ya, yang paling kecil itu CaF2. Nih coba lihat nih, 3,4 kali 10⁻11. Ini nggak kita cari S-nya lagi ya, saya ulangi. Kita anggap aja KSP sama dengan S karena rumusnya sama. Jawaban itu adalah E karena BAF2 lebih besar S-nya daripada PBF2. Benar ya? PBF2 kan 10⁻8, kalau BAF2 kan 10⁻6 ya. Oke, jadi nggak ada masalah lagi. Kita kebut terus nomor 22 ya.
Oke, ini ada minusnya, sepertinya minusnya hilang, nggak nampak. Sebanyak 25 mili larutan fenol dititrasi dengan NaOH. Titrasi ya. Ini ekuivalen ya, karena 25 mili dengan konsentrasi yang sama. Kita tidak tahu proses ionisasi fenolnya seperti apa, tapi kalau yang sudah hafal senyawa fenol kayak gimana kan bentuknya kayak gini ya. OH itu ditambah dengan NaOH. Nah, ini fenol bukan berarti basa ya karena ada OH. Ini kan OH dalam organik biasanya asam ya. Nah, ini jadinya ONA itu ditambah dengan H2O gitu, teman-teman. Ini kan mula-mula reaksi sisa dan ternyata dua-duanya habis bereaksi ya. Nah, ini kita coret. Mula-mulanya tidak ada di produk ya. Kalau fenolnya sendiri tinggal dikali aja 25 kali 0,01 jadinya berapa? 0,25 milimol ya. Untuk CnOH-nya juga sama 0,25 milimol. Kenapa sama? Karena nih volumenya juga sama gitu. Berarti kan proses hidrolisis ya, karena dua-duanya habis bereaksi, teman-teman semuanya. Oke, ini sama, ini juga 0,25 milimol, maka produknya 0,25 milimol. Nah, oleh sebab itu, proses hidrolisisnya itu sebagian, karena fenol ini kan asam lemah ya. Jadi hidrolisis sebagian, maka jawaban yang nomor E ini tak pasti salah ya. Di sini hidrolisis sebagian. Sebagian atau parsial ya, bahasa lainnya parsial. Oke, nah jadi pH 7 juga udah pasti salah karena di sini asam lemah terhidrolisis, konjugatnya terhidrolisis kan jadi basa gitu, jadi garam basa. Seharusnya pH-nya itu lebih besar dari 7. Bersifat asam lemah juga salah. Memiliki jumlah ion positif lebih besar dari ion negatif. Ini saya nggak tahu maksudnya positif negatif yang mana gitu. Kalau kita asumsikan dari fenoksidanya, seharusnya sama aja karena kan indeksnya juga sama ya, O- tambah Na+. Ini kan tidak ada perbedaan. Tapi yang sangat menonjol di sini di bagian C jawabannya. Kenapa? Kalau kita lihat fenol ini kan asam lemah ya. Nah, berarti kan dia punya proses ionisasi gitu. Ionisasi dalam keadaan setimbang jadinya kayak gini. O- ditambah dengan H+. Nah, kan gitu ya. Nah, kalau kita buat rumus Ka-nya, berarti kan si fenoksida ini, saya buat gini aja ya, C6H5O- itu dikali dengan H plus dibagi dengan C6H5OH. Kan kayak gitu ya, kalau kita buat dalam rumus konstanta asamnya gitu. Nah, ini kan sama aja dengan yang dia tunjukin di sini nih. H plus dikali C6H5O- kan betul ya di atas. 1,3 kali 10 min 10 kali C6H5OH ini kan bener ya, tinggal kali silang saja. Ini dari mana dapatnya? Dari Ka yang ada dikasih di soal. Berarti jawabannya itu adalah cendol ya. Oke, kita kebut terus nomor 23 ya. Pada elektrolisis larutan MSO4 menggunakan elektroda PT dihasilkan 1,035 gram logam M. Berarti di katoda, benar ya? Nah, jadi kan MSO4 kalau kita ionisasi jadinya M2+. Kenapa tahu M2+? Karena SO4 itu 2 min ya. Nah, di sini katodanya itu M-nya tereduksi. Kok tahu sih dia tereduksi? Kan nggak tahu logamnya apa. Ya, disebut di soal terbentuk 1,035 gram logam M. Berarti kan tereduksi ya. Anodanya sisa asam oksi itu yang teroksidasi justru air ya. Ini jadinya 4H+, tambah 4 elektron, tambah O2. Nah, ini kita samakan dulu atau kita hilangkan dulu elektronnya ya. Kali 1, kali 2. Kita coret-coret sehingga hasilnya kita dapat di sini 2 kali M2+ tambah 2H2O menjadi 2M tambah 4H+ ya, tambah O2. Nah, yang ditanya adalah si M itu MR-nya berapa, massa atom reaktifnya. Ini kan massanya diketahui 1,035 gram. Kita butuh mol untuk cari AR ya. Caranya gampang sekali. Di sini katanya larutan itu dititrasi dengan KOH. Nah, berarti kan ketika dibilang titrasi, mol OH- sama dengan mol H+ ya. Ya, berarti kita tinggal cari aja mol si H+, mol OH- dulu ya dari KOH. Ini tinggal kali aja, berarti 0,2 kali 50, jadinya di sini 10 milimol atau 0,01 mol. Ingat ini sama aja dengan mol H+. Jangan kalian kali 4 karena di sini ada 4 koefisiennya, enggak. Koefisien itu berpengaruh pada saat satu reaksi kita cari molnya. Tapi kalau antar reaksi KOH ke H+ itu tidak perlu dikali 4. Oke, sekarang yang terakhir kita langsung cari mol si M. Berarti kan 2/4 ya. Dari mana 2/4? Karena kan M-nya koefisiennya 2, H+ koefisiennya 4.
kali 0,01, ini jadi 0,005 mol ya. Langsung terus berarti ArCm sama dengan masanya 1,035 dibagi dengan 0,005, sehingga jawabannya itu adalah 207. Berarti B. Oke, kita kebut terus. Wah, terambil nih sisi bagian sininya. Yaudah, nggak apa, kita kerjain di bawahnya ya. Dalam elektrolisis ZnSO4 menggunakan elektroda PT, terbentuk endapan Zn, berarti Zn tereduksi ya. Jika muatan listrik sebesar 0,2 F diperlukan untuk mengendapkan logam Zn, maka konsentrasi sisanya yang masih ada. Berarti dia maunya sisa, jangan sampai salah ya. Kita cari dulu konsentrasi Zn2 plus mula-mula ya. Nah, mula-mulanya itu adalah langsung dibagi aja ya, 1 per 1, jadinya 1 mol per liter. Kita cari sisanya, bagaimana caranya? Kita punya persamaan begini, Q sama dengan N elektron kali Faraday. Q-nya kan udah ada tuh, 0,2 F, sama dengan N elektron kali F. Coret F-nya, maka mol elektron sama dengan 0,2 mol, ya kan? Nah, proses yang terjadi di katoda itu adalah reduksi dari Zn2+. Bener ya? Zn2+ ditambah dengan 2 elektron menjadi Zn. Nah, jadi mol elektronnya 0,2 gitu. Jangan dikali 2, ingat ya, jangan dikali 2, karena kita cuma meletakkan aja gitu. Terus kita ngapain? Kita cari mol si Zn2+ sama dengan 1 per 2 dikali 0,2, jadinya 0,1 mol. Nah, terus kita cari konsentrasi. Berarti konsentrasi Zn2+ yang digunakan, ingat ya, ini kan digunakan ya, bukan sisa. Berarti 0,1 per 1 liter, di soal udah ada 1 liter, 0,1 mol per liter. Nah, gitu. Berarti ini yang digunakan. Nah, yang dia minta adalah sisa. Sisanya kan tinggal dikurangi aja ya. Yang tadi 1 kita kurangi, 1 kita kurangi dengan 0,1. Maka jawabannya udah pasti 0,9, yaitu D. Ya, bisa ya. Oke, sedikit lagi, beberapa soal lagi. Ini organik nih. Nah, kita lihat soal nomor 25 ya. Senyawa E dari reaksi berikut ini adalah sekian ya katanya. Terus di sini ada serentetan reaksi. Dari apa? A-nya nggak ada ya, langsung B gitu. B ke ini. Ini prosesnya dari H ke B, H ke ini ya. Berarti bukan dari B kemari gitu. Nah, untuk menebak E, kita butuh tahu B. Untuk menebak B butuh tahu H ya. Nah, di sini kalau kita lihat H2OH+ ini kan hidrasi gitu. Jadi memasukkan OH pada alkena sepertinya begitu. Karena kan di sini ozonolisis ya. Berarti kita bisa berspekulasi bahwa di tengah ini pasti alkena gitu ya. Karena ada proses ozonolisisnya. Nah, ini ada dua perspektif ya di H ini. Di H itu ada dua sudut pandang. Yang pertama, apakah alkenanya itu keluar, maksud saya ke cabang atas, atau alkenanya itu ke dalam, kan gitu ya. Bisa dua versi sebenarnya. Nah, bisa ke dalam. Nah, cuman kalau kita lihat pilihan jawaban, ini kan bentuk terbuka semua ya, tidak siklik lagi. Berarti otomatis jawabannya di dalam. Karena ketika di ozonolisis kan diputuskan. Kalau kita pakai yang struktur atas, takutnya masih terbentuk cincinnya. Ini kan nggak ada lagi cincinnya. Jadi kita bisa menganggap bahwa senyawa H itu yang benar adalah yang bawah gitu ya. Oke, terus di ozonolisis artinya terjadi pemutusan ya. Oke, nah kita tinggal gambar aja yang struktur si B-nya ya. Yang B-nya berarti kita ozonolisis. Ya, tinggal kita gambar saja ini. Berarti bentuknya itu kira-kira seperti ini ya. Ini kan kita potong di bagian ikatan rangkap ya. Berarti gini, gini. Oke, gimana bisa tahu begitu? Kasih nomor boleh juga. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bukan nomor penamaan ya. Nomor waktu mau dipotong biar nggak bingung ketika siklik jadi cincin, ketika siklik jadi alifatik gitu. Satunya kan di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan cocok ya, make sense. Oke, berarti struktur B udah diketahui. Ini proses ozonolisis tadi ya, ozonolisis ya. Oke, kita kembali ke senyawa yang B, yang C sekarang ya. Yang C dia nggak batasi. Kita anggap aja excess ya, berlebih ya. Berarti kalau misalkan berlebih, ini kan kondensasi, berarti aminanya masuk ke dalam sep gitu ya. Tuh 2, 3. Oke, ini nggak ada masalah karena ada 3C di situ ya. Tarik. Di sini masuk N, ini juga sama 1, 2, 3. Nah, gitu. Ini kalau yang C gitu ya. Nah, kalau yang D itu juga adisi ya, adisi apa nukleofili sepertinya ya kalau saya tidak salah.
Ini sama aja, karbonilnya jadi OH dulu di atas, boleh di atas, boleh di bawah, sama saja sebenarnya. Ini kita tarik kemari, ini berarti jadi OH ya, jangan lupa CN-nya. Ini saya anggap excess ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tidak ada masalah lagi. Ini saya anggap excess. Terus yang B itu apa nih? Ini apa? Mirip-mirip seperti Clemmensen ya. Ini Wolff-Kissner kalau nggak salah namanya. Wolff-Kissner ya, Kissner. Ini reaksinya itu bisa pakai, kadang dia sering digabung N2H4 gitu ya dalam bahasa. Ini ada sinonimnya. Nah, jadi ada sinonim. Jadi kalau mau pakai yang lain boleh juga yang ZnHgHCl ya kalau kalian ingat. Namanya ini kalau nggak salah Clemmensen ya. Clemmensen, tolong dicek lagi ya. Clemmensen ini sama aja fungsinya untuk mereduksi karbonil aldehid keton menjadi alkana gitu. Ya, jadi produknya itu pasti nanti rata gitu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gitu ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nggak ada jawabannya. Kenapa? Karena yang B, dia minta yang E ya. Yang E itu seharusnya tanpa ada cabang. Yang C kan masih ada cabang. Oke, yang nomor 26 sama soalnya ya. Soalnya itu sama. Dia minta senyawa G dari reaksi berikut ini. Yang G gitu. Oh, kita belum selesaikan sampai F-nya. Kita tulis dulu yang B-nya tadi ya. Yang B-nya tadi kan kayak gini ya. 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tarik kemari. Oh, nah gitu ya. Ini yang B-nya. Ya, kita reduksi dulu pakai LiAlH4. Ini mengubah karbonil menjadi alkohol ya. Nah, berarti untuk struktur F ini jadi alkohol semua. OH ini juga tarik, ini jadi OH gitu. Nah, cuman di bagian G kan pakai KMnO4 ya. Oksidasi KMnO4 itu kan kuat ya. Berarti dia maunya ngarahin OH ini menjadi asam karboksilat. Ini kembali lagi ke keton ya. Ini jadi karboksilat OOH gitu. Maka jawabannya itu pasti dodol ya. Oke, jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan yang 26. Saya rasa tidak ada masalah ya. Ini proses reduksi ya. Di sini prosesnya itu adalah oksidasi. Oke, siap. Sedikit lagi nomor 27. Wah, ini yang paling panjang ya soal nomor 27. Karena ini banyak cerita gitu. Ada yang masih ingat enantiomer apa? Enantiomer ini sebenarnya dua struktur yang merupakan bayangan cermin gitu. Jadi ini pakai bahasa saya gitu ya. Dua struktur bayangan cermin. Nah, bayangan cerminnya. Ini kalau pakai bahasa saya ya. Yang memang mungkin mudah untuk dipahami gitu. Maksudnya apa bayangan cerminnya? Maksudnya gini, kalau ada dua senyawa ya, misalkan senyawa pertama konfigurasi absolutnya itu R gitu ya. Misalkan kita punya senyawa, nah senyawa 1 itu konfigurasi absolutnya R. Nah, enantiomernya itu adalah senyawa kedua yang konfigurasi absolutnya S gitu. Jadi R dan S itu kan bayangan cermin gitu loh, teman-teman. Jadi yang nggak bisa saling berhimpit gitu loh. Nah, jadi kita pastikan di sini bahwasanya struktur itu dua buah, kan dua pasang dia minta, yang memang saling berbanding terbalik. Kalau di kirinya R, di kanannya S, kalau di kirinya S, di kanannya R gitu teman-teman. Nah, cuman yang jadi masalah di sini adalah kita tidak bisa menebak RS kalau kita tidak tahu tiga dimensinya. Ini kan yang pertama proyeksi Fisher ya. Kalau ini kan turunan untuk menuju Newman gitu. Nah, jadi kita harus bongkar dulu sedikit aturannya. Kalau misalkan Fisher ya, di sini aja lah saya tulis ya. Untuk ngejawab yang bagian 1 dan bagian 4 gitu ya. Ini kan proyeksinya Fisher ya. Fisher kayak begini bentuknya. Nah, itu aturan Fisher, dia tambah gitu ya. Tambah itu artinya bagian atasnya itu garis tipis atas bawahnya. Nah, garis tipis untuk yang kiri kanannya itu tebal gitu. Nah, ini sangat berpengaruh untuk kita gunakan menentukan R atau S, teman-teman. Kita butuh tahu tebal tipisnya. Karena kalau nggak tahu, gimana kita bisa tebak dimensinya. Nah, jadi bayangkan aja tebal tipis gitu ya. Nah, saya kasih tips gitu ya. Ini kan nanti waktu menentukan RS, pastinya harus tentuin dulu pusat kiral ya. Nah, nanti kan cari prioritas substituen tuh. Nah, untuk prioritas ya, substituen ya, itu tentukannya pakai chip ya.
pakai aturan chip. Aturan chip kalian bisa cek aja di pembahasan yang part 1 yang organik ya. Prediksinya organik saya ada bahas di tengah-tengah. Nanti coba dicek aja. Nah, saya ada singgung juga di situ kalau misalkan nanti prioritas terakhirnya itu tipis ya, tipis itu langsung baca aja, langsung baca. Ini paling cepat, paling mudah nentuin RS. Kalau prioritas terakhir itu letaknya di tebel ya, tebel itu baca cerminnya. Nah, baca cerminnya. Nah, ini yang paling mudah untuk kalian mengingat ya. Nggak tahu nanti kalau kalian punya jurus mazhab yang lain ya, terserah. Oke, di sini untuk struktur 1 itu punya 2 pusat kiral ya. Ini pusat pertama, ini pusat kedua gitu. Ya, kita bahas dari sini dulu lah, dari struktur 1 dulu. Kita bahas yang paling pertamanya dulu ya. Di sini CH3. Di sini ada H, di sini ada OH, di sini ada H, ini Cl, ini ada C2H5 gitu. Nah, kita fokus dulu di struktur 1 yang bagian atas ya, yang pusat kiral pertama. Ini prioritas ke-1 pasti di O ya. Prioritas kedua pasti di bawah sini 2. Kenapa? Karena di atas kan C doang, di sini kan C, besok ada Cl. Ini 3, ini 4. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini kan si 4-nya itu di posisi tebal ya. Berarti kalau kita lihat putarannya 1 2 3, ini kan putaran kiri ya. Putaran kiri itu kan berarti S. Cuman karena hanya tebal, berarti kita baca cerminnya. Maka di sini sebenarnya S, tapi yang kita baca adalah R, teman-teman. Oke, terus kita coba baca yang ke bawahnya. Nah, saya gambar aja di sini ya. Ini adalah materi yang sangat membuang waktu pemirsa ya, sangat-sangat menjijikkan. Oke, nah ini kita tulis dulu. Ini fokus di sini ya, sekarang fokus di sini. Prioritas pertama pasti jatuh di CL. Kenapa nggak O? Ya, karena duluan CL yang ketemu. Di sini kan duluan ketemu C. Di bawah C-nya cuma ada 2, di atas setelah C ada O, teman-teman. Berarti di sini prioritas yang kedua ya, ini yang ketiga gitu. Nah, berarti ini kalau kita lihat prioritas terakhirnya 4-nya yaitu di H dan itu tebel ya, tebel. Nah, berarti kalau kalian perhatikan, ini kan putarannya kemana nih? Kiri juga ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3 kiri. Seharusnya S, tapi karena 4 ini posisi tebal, maka baca kanan, berarti jadinya R. Ya, kita sudah ketemu kalau 1 itu adalah RR. Berarti kalau mau cari enantiomernya, cari yang SS gitu loh teman-teman. Ya, nah sekarang kita buktikan yang struktur 4. Oke, struktur 4 coba saya gambar dulu di sini. Struktur 4 di sini ada C2H5 ya. Di sini ada H, ada Cl, ada OH, di sini ada H, ada CH3. Ya, kita ngapain di sini? Ya kayak tadi ya. Mau ngapain lagi, emang mau nyuci piring. Nah, ini Cl di sebelah kanan 1 ya. Ini 2 di bawah, ini 3, ini 4. Tebel di 4-nya berarti 1 2 putar kanan. Karena tebel berarti kiri cerminnya maka S ya, S. Oke, terus yang satu lagi di bawahnya, aduh ini ya, C2H5, Cl, di sini H, di sini H, ini OH, ini CH3. Kita ngebaca di bagian bawah. Nah, gini teman-teman. Oke, satunya di sini ya, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, tebel. Ini putar ke kiri, ingat ya. Ini putarnya ke kiri. Berarti kita baca cerminnya karena 4 itu tebel, berarti ke kanan jadinya R. Nah, dan lihat nih, ternyata 1 dan 4 itu tidak ada kaitan apa-apa, teman-teman ya. Oke, itu baru 1 dan 4 ya, 1 dan 4. Nah, kalau struktur 2 dan 3 itu beda lagi cara bacanya ya. Ya, oke. Sekarang kita coba proyeksikan Newman ke struktur yang ada 3 dimensinya, teman-teman ya. Saya gambar sedikit rumus dulu. Jadi ada rumus gini ya, ini saya potong dulu. Oke. Nah, jadi kita punya pola struktur yang ini kalau nggak salah saya namanya dash dan edge ya. Nah, jadi struktur itu gini dia. Saya buat polanya dulu, ini C1, ini C2, ini A kecil. Jadi ada semacam rumus gitu ya, rumus gitu biar kalian ini. Cuma saya saranin sih rumus ini dia hafal aja gitu. Nah, kita tidak pernah tahu prediksi ke depan itu kayak gimana soal-soalnya. Dan saya belum ketemu sih soal KSNK 2021, saya belum punya lagi, penasaran soalnya. Nah, jadi gini strukturnya teman-teman. Bentuk ini kalau kita proyeksikan ke Newman ya, jadinya kayak gini teman-teman. Ini kita tarik ya, ini kita buletin. Ini saya cari di berbagai sumber referensi kimia organik.
4, di sini A kecil, ini B ya. Ini jadinya D, ini jadinya C. Nah, jadi bentuk proyeksi Newman ke bentuk struktur garis tuh kayak gini. Nah, jadinya kayak begini gitu. Ya, jadi untuk struktur 3, ini tinggal kalian akal-akalin aja. Maksudnya tinggal ganti aja nih bagian ini yang tipisnya di OH, tebalnya di bagian H. Berarti kan ikutin aja pola ini. CL ini berarti bagian tebal, berarti H ini bagian tipisnya gitu loh, teman-teman. Ya, bisa ya semua ya. Oke, sekarang kita coba kerjain yang bagian nomor 2. Nanti kita proyeksikan Newman-nya kayak gimana gitu ya. Oke, agak lemes sih. Ya, tidak apa-apa ya. Kita mulai ya. Saya tulis gambar dulu. C2H5 ini lemes karena sebenarnya ini saya buat videonya malam-malam ya. Ini udah tengah malam, ini jam berapa sih? Jam 1 malam ya. Jam 1 malam tuh sangat enak rekaman. Nah, ini kita mulai dari C kiral yang sebelah kiri dulu, yang sebelah sini. Nah, ini ada 2 ya. Sebelah sini saya mulai baca ya. Berarti ini 1, 2-nya pasti di sini. Kenapa? Karena C langsung ke CL. Ini C doang, ke C lagi gitu. Jadi ini 3 dan ini 4. 4-nya itu jatuh pada posisi tebal. Ingat ya, kalau tebal itu baca cerminnya. Coba kita putar nih, 1, 2, 3. Ini putarannya kemana nih? 1, 2, 3. Putaran kiri ya. Tapi karena 4-nya tebal berarti baca kanan. Maka di sini R. Oke, terus teman di atasnya saya gambar lagi, ya kan? Saya gambar lagi, ini OH di sini berarti jadinya H ya. Ini C2H5 tarik H di sini CL CH3 ya. Ya, saya mau coba ngebaca ini, saya kasih notasi biru aja biar nggak ini yang kita baca di situ ya. 1-nya pasti di CL, 2-nya pasti di sini, 3-nya pasti di sini, 4-nya di sini. Ternyata H ini tipis teman-teman, coba lihat nih. H ini prioritas terakhir dan tipis. Berarti langsung baca ya, 1, 2, 3 langsung baca. Ini putar ke kiri, berarti putar ke kiri S teman-teman ya. Jadi jawabannya itu sebenarnya belum kelihatan teman-teman. Oke, ini kita tulis dulu di sini S. Nah, ini udah mulai loh, nomor 2 sama 4. Kan udah ada kayak perbandingan gitu kan ya. Nah, apakah 2 dan 4 ini jawabannya gitu. Nah, coba kalian lihat. Sepertinya 2 dan 4 ini tidak ada kaitan apa-apa nih teman-teman. Ini kan OH ya, OH CH3H. Ini OH C2H5, berarti ini diastromer kayaknya. 2 dan 4 ini diastromer, senyawanya aja beda gitu. Beda posisi ya. Oke, nah nanti aja kita coba yang satu lagi ini yang bagian Newman di sini. Di mana saya tulis lagi ya, ini tidak muat pemirsa. Ini saya tulis nomor 2 ya. Saya tulis di pojok atas ini boleh ya. Nah, ini yang agak capek ya, karena kita harus menggambarkan strukturnya kembali gitu loh. Dari yang bentuk Newman ke bentuk ini. Nah, coba kita gambar pelan-pelan ya. Saya gambar pelan-pelan. Ini berarti kayak gimana ini jadinya? Berarti A-nya itu adalah yang di sini. A-nya itu yang di sini. Berarti yang ini. Berarti H-nya itu tipis ya di sini. Berarti H, terus itu di sebelah sininya itu tebal ya. Tebalnya itu siapa sih? Tebal itu B. B berarti sebelah kanannya OH ya. OH. Terus kita tarik keluar. Di bagian luar itu adalah C ke 1. Berarti C1 yang atasnya. Berarti CH3 ya teman-teman. CH3. Tarik lagi. Terus tipis ke atas. Ada yang tebal ke kanan. Ada yang garis ke bawah. Tipis ke atas adalah C kecil. C kecil itu yang di bagian belakang sini. Berarti H ya. H. Terus bagian tebalnya adalah D. D itu CL ya. CL. Terus bagian garis ke bawah C4. C4 itu yang paling bawah. Berarti C2H5. Nah, C2H5. Oke, ini struktur Gaussian ya. Maksudnya, maksud saya stager untuk kayaknya Gauss ya. Karena ini kan berdekatan ya. Kalau yang Eclipse saya belum tulis nih rangkumannya. Nanti di lain waktu lah kalau struktur Newman yang Eclipse polanya itu kayak gimana. Kayaknya nggak jauh berbeda lah. Ya, oke. Ini kita coba tes dulu teman-teman ya. Saya taruh C kiral di sini, berarti 1-nya di sini ya, 2 di sini pasti. 3-nya di sini, 4-nya di sini, dan tipis. Langsung baca 1, 2, 3. Berarti ke kiri S ya teman-teman ya. Berarti yang paling depan itu S. Nah ini S paling depan. Kita mau cari yang paling belakangnya ya teman-teman.
Berarti harus gambar lagi. Waduh, lama bener ini teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. OH, terus kita tarik di sini CH3, tarik lagi tipis ke atas H, tebal ke sebelah kanan CL, habis itu tarik garis C2H5. Oke, sekarang kita akan baca bagian sininya. Satunya itu pasti CL, duanya daerah sini, tiganya daerah sini, empatnya di atas. Dan tipis langsung baca berarti 1, 2, 3 berarti S teman-teman ya, sama. Berarti ini juga S. Nah, berarti jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan, pasti C ya, 1 dan 3. RR, ini SS. Kok iya sih? Dari mana taunya? Nih, coba lihat nih. OH dengan CH3, ini kan cocok ya, OH, CH3. HCl, C2H5, ini kan bagian belakangnya HCl, C2H5. Oke, berarti jawabannya C ya. Wah, panjang sekali teman-teman. Sekarang nomor 28 kita kebut terus, waktunya sangat cepat sekali ya teman-teman ya. Oke, sekarang ketika pemanasan dengan KOH yang terlarut dalam etanol halokalna dapat mengalami reaksi eliminasi membentuk alkena, teman-teman. Apakah produk eliminasi yang mungkin ketika 2 bromobutana? Nah, jadi senyawanya itu begini ya. Ini bentuk apa namanya sekunder ya, halidanya sekunder. Nah, terus kita reaksikan dengan KOH gitu. Nah, dia bilang sendiri bahwasannya proses ini terjadi eliminasi ya. Nah, proses eliminasi untuk halida itu kan ada 2 proses ya. Maksudnya ada mekanisme secara Hoffman, ada mekanisme secara Zaitsev ya. Nah, kalau misalkan Zaitsev itu biasanya reaksinya itu bukan bentuk yang sterik gitu. Maksudnya gini. Bentuk basa itu kan bisa banyak tipe ya. Bisa basa ohamin gitu ya. Bisa basa yang ada alkilnya, R-omin gitu. Dan R ini kan bisa besar strukturnya. Maksud saya untuk R ini saja itu bisa CH3-omin gitu ya. Bisa CH3-CH2-omin. Nah, bahkan bisa juga dalam bentuk tersbutoksida gitu loh maksud saya ya. Tersbutil ya. Butomin gitu. Nah, jadi kalau yang saya baca di buku organik, semakin kompleks atau semakin sterik struktur basanya itu, maka reaksi lebih cenderung mengarah aturan Hoffman ketimbang Zaitsev ya. Nah, saya tulis dulu proses eliminasinya itu ada 2 bentuk ya. Proses eliminasinya ada 2 bentuk. Yang pertama prosesnya itu secara saya nama orangnya nih susah dihafal ya, Zaitsev gitu ya. Zaitsev. Nah, atau proses yang kedua itu bisa secara Hoffman ya. Hoffman. Oke. Nah, kalau misalkan secara Zaitsev berarti dia harus tersubstitusi ya. Produk tersubstitusi. Nah, kalau ini berarti produknya tidak tersubstitusi. Tidak tersubstitusi. Maksudnya apa sih ini? Maksudnya gini loh, ini kan produknya bakal ada 2. Bisa alkenanya kemari, bisa alkenanya itu ke tengah gitu ya. Nah, jadi karena reaksi basanya tidak sterik, tidak kompleks, maka dia lebih mencintai Zaitsev rule gitu. Maka produk yang paling tepat itu adalah yang kanan ya, jadi nggak ke kiri gitu. Kalau mau yang ke kiri itu harus pakai tersbutoksi gitu, harus makin besar bahasanya. Oke teman-teman, maka jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan, berarti jawabannya itu adalah ya jawabannya itu seharusnya A ya, tapi ada tapi teman-teman. Bukan berarti produk Hoffman tidak terbentuk. Nah, karena di sini jawabannya kan bisa 2 ya, bisa produk Zaitsev, bisa produk Hoffman gitu teman-teman. Dan sejauh saya baca organik, tidak ada benar-benar proses eliminasi yang benar-benar sempurna ke satu produk gitu loh. Pasti ada istilah major sama minor gitu ya, saya Inggris. Nah, jadi saya lebih prefer ya ke jawaban D teman-teman. Karena produk si Hoffman ya, itu juga terbentuk. Produk Zaitsev juga terbentuk gitu ya. Oke, nanti bisa kalian coba buka buku kimia organiknya ya untuk produk reaksi eliminasi. Jadi jawabannya itu paling tepat D. Kecuali kalau soal ini dia minta produk utama atau majornya gitu. Nah, di sini kan dia bilang produk eliminasi yang mungkin gitu. Berarti kan kemungkinannya bisa 2 ya. Oke, baik, kita tidak permasalahkan ini karena saya tegasin sekali lagi ya, jangan sesat di situ. Tidak disebut, tidak diminta.
diminta produk utama ya, major atau utama produk. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita kebut terus 2 soal lagi teman-teman. Aduh, ini lagi. Oke ya. Nomor 29, X C4H8O menghasilkan endapan oranye ketika direaksikan dengan 2 dinitrofenylhidrazin. Ini biasanya sering disingkat dengan DNP ya, DNP. Ini biasanya untuk mendeteksi keberadaan aldehid ataupun keton. Sejauh ini yang saya baca seperti itu ya. Karena dia positif karbonil aldehid dan keton. Nah, berarti kan kalau nggak aldehid keton ya. Nah, cuma di sini katanya senyawa X itu menghasilkan karboksilat kalau dipanaskan sambil direflux dengan asam kalium, asam dari kalium dikromat. Berarti kan proses di sini adalah oksidasi. Berarti nggak mungkin keton. Yang pasti jawabannya di sini harus aldehid. Nah, kalau kita lihat dari senyawanya, maka kemungkinan besar cuma ada 2 bentuk aldehid, ya kan? Bisa aldehid yang tanpa cabang kayak gini, CH2, CH3, CH2, CH2, COH ya. Atau bisa juga aldehid yang bentuknya itu ada cabangnya kayak begini, CH3, COH. Kedua-duanya mungkin terjadi oksidasi menghasilkan karboksilat ya teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya itu cuma satu, yaitu A yang paling mungkin. Kenapa nggak C? Yang C ini C-nya 5 biji, kan metil butanal, berarti kan ada 5, sedangkan di sini cuma 4 saja. Oke, kita kebut terus soal terakhir teman-teman. Ini lagi ya, saya udah ajarin tadi ke kalian ya, untuk yang struktur Fischer, kiri kanan tebal, atas bawah tipis ya. Kalau prioritas terakhir letaknya di tebal, baca cerminnya. Untuk konfigurasi absolutnya, kalau dia letaknya prioritas terakhirnya di tipis, itu langsung baca saja. Itu cara cepat dari saya gitu ya. Mungkin kalau yang lain belajarnya pakai dimensi, itu terserah gimana kalian. Karena yang namanya menjawab soal itu kita butuh cepatnya dan betul gitu. Oke, apakah hubungan kedua struktur berikut ini? Kalau dibilang identik itu benar. Karena rumusnya pasti sama, tapi tidak ke situ dia maunya. Ya, karena kalau kita lihat struktur ini pasti berbeda konfigurasi, hanya rumusnya sama. Oke, sekarang kita coba ganti tinta dulu ya. Ya, kita tentukan dulu prioritasnya ya, menggunakan aturan chip. Untuk struktur yang sebelah kiri, ini prioritas pertama jatuh pada OH ya. Loh, kenapa? Di atas kan sebenarnya O-nya ada 2. Kenapa nggak ke CO2H ini aja yang prioritas pertama? Karena aturan chip itu adalah atom pertama yang duluan ketemu ya, dengan pusat kiralnya gitu. Ini kan O ya. O nomor atom lebih besar daripada C. Nah, baru atom selanjutnya. Nah, berarti ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Ini nomor 3, ini nomor 4. Nah, prioritas terakhir itu jatuh kepada tebal ya. Tebal berarti baca cerminnya. Kalau kita lihat pola di sini, 1, 2, 3, ini mutar ke kiri. Berarti kan S. Nah, karena dia tebal, prioritas terakhirnya, maka ini terbaca ke kanan. Berarti R ya, teman-teman ya. Nanti ini R. Oke, terus struktur yang kedua di sebelah kanannya, ini prioritas pertamanya jatuh kepada O. Ini kedua, ini ketiga ya, ini keempat. Nah gitu. Nah kita lihat putarannya kemana? Putarannya ini adalah ke kanan ya, 1, 2, 3 ke kanan. Berarti R, namun ini posisi terakhir, prioritas terakhirnya itu tebal, maka baca cerminnya. Yang seharusnya R, terbacanya adalah S gitu ya. Berarti kan ini bisa dilihat bahwa ini bayangan cerminnya. R dan S itu merupakan bayangan cerminnya, secara otomatis ini merupakan enantiomer, berarti C jawabannya ya. Oke, kalau dia stromer itu adalah yang bukan bayangan cerminnya atau strukturnya itu berbeda gitu. Nah, jadi tidak ada hubungan apa-apa gitu ya, teman-teman. Oke. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini untuk part kedua ini ya. Nanti kita jumpa lagi di bagian ketiga, nanti dengan soal yang terbaru lagi. Pokoknya kalian tetap stay tune aja di sini. Jangan lupa sub dan like video ini jika kalian suka, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Semoga sukses KSN tahun 2022 nanti. Amin.